Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal KTI dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Terhadap Swamedikasi Obat Diare di Apotek X Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa dengan NIM 190111039 dari program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang diare. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Diare adalah penyakit buang air besar dengan bentuk tinja lembek atau cair, bahkan berupa air saja dengan jangka waktu yang sering, bisa 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Di negara berkembang termasuk Indonesia, diare menjadi masalah utama, penyebab kematian dan bisa menimbulkan kejadian luar biasa atau yang disebut KLB pada tahun 2010. Terjadi KLB di 33 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan jumlah penderita diare 4.024 orang, dengan penderita meninggal 73 orang. Pengobatan sendiri atau self-medication merupakan tindakan pengobatan sendiri dengan obat yang sederhana yang dibeli di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasihat dari dokter atau tenaga kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Apotek X Sidoarjo karena letak apotek berada di lingkungan padat penduduk serta daerah sekitar masih banyak lahan yang terbuka seperti sawah dan rawa, sehingga banyak lahan yang basah dan berkubang yang menjadi salah satu penyebab timbulnya diare. Rumusan masalah: bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi obat diare di Apotek X Sidoarjo ditinjau dari pemilihan obat, pemilihan bentuk sediaan, dosis, cara pakai, dan lama penggunaan obat diare. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi obat diare di Apotek X Sidoarjo. Manfaat penelitian: bagi peneliti, manfaatnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bagi pendidikan, untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat pemahaman masyarakat sekitar tentang cara pengobatan sendiri pada penderita diare. Dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan secara langsung menambah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai informasi yang tepat tentang pengobatan pada tingkatan diare. Ditinjau dari etiologi diare, dibagi menjadi 3 yaitu bakteri, virus, dan parasit. Klasifikasi diare secara umum ada diare akut dan diare kronis. Patofisiologi diare disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek faktor makanan, infeksi, malabsorpsi, dan psikologis. Kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini saya menerangkan diare yaitu penyakit buang air besar dengan bentuk tinja lembek atau cair, bahkan berupa air saja dengan jangka waktu yang sering, bisa jadi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Diare di sini secara umum dibagi menjadi 2 yaitu diare akut dan diare kronis. Kalau diare akut, diare yang berlangsung selama beberapa hari sampai dengan 1 minggu. Sedangkan diare kronis yaitu diare yang berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 2-3 minggu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan perilaku pasien yang melakukan swamedikasi di apotek. Adapun yang mempengaruhi faktor pengetahuan yaitu usia, pendidikan, pengalaman, dan sumber informasi yang didapat.
Dan yang mempengaruhi faktor perilaku yaitu predisposisi, meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan tingkat edukasi yang berhubungan dengan motivasi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kalau faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, puskesmas, obat-obatan, sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Kalau faktor pendukung, sikap dan perilaku petugas kesehatan. Adapun terapi diare yang dapat dilakukan dengan memberikan terapi obat, dosis yang tepat, frekuensi. Frekuensi ini yaitu berapa lama pemberian obatnya, dan bentuknya itu tablet, kapsul, atau sirup, sehingga didapatkan hubungan pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi obat diare di apotek X. Hipotesis penelitian, ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi obat diare di apotek X Sidoarjo. Yang kedua, tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi obat diare di apotek X Sidoarjo. Metode penelitian, di sini desain penelitian menggunakan metode non-eksperimental dengan melakukan survei deskriptif menggunakan kuesioner. Metode penelitian deskriptif adalah sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di apotek X Sidoarjo dengan waktu bulan Januari 2022. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu hubungan pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi. Kalau variabel terikatnya yaitu pengobatan diare. Definisi operasional variabel yaitu karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut, seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Populasi dan sampel teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pasien yang membeli obat di apotek X Sidoarjo dengan jumlah populasinya sebanyak 150 orang. Di sini ada rumusan perhitungan jumlah sampel sebagai berikut, dan ini diketemukan sekitar 109 responden bisa dibulatkan menjadi 110. Teknik sampling dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan pendekatan metode purposive sampling. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumber secara langsung. Instrumen penelitian dalam pengujian kuesioner itu ada uji validitas dan uji reliabilitas sebelum dibagikan kepada responden. Pada hasil uji validitas kuesioner yang akan dibagikan pada penelitian ini didapatkan nilai. Prosedur pengumpulan data. Peneliti meminta surat pengantar perihal penelitian ke instansi pendidikan, meminta izin kepada pemilik apotek X Sidoarjo untuk melakukan penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Dan yang terakhir, penyusunan dari data hasil penelitian. Analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif untuk menjelaskan karakteristik variabel penelitian sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisis data dilakukan menggunakan rumus. Adapun rumusnya yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.